Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya kelas 304. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bisa masih terus semangat mengikuti kuliah akuntansi biaya. Siang, Pak. Selamat siang, Mbak Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Masih yang connect di Zoom masih 21, tapi nggak apa-apa ya, kita mulai aja sambil nunggu yang lainnya bisa terhubung ya. Kita ini kuliah pertama setelah UTS ya. Kemarin gimana UTS-nya? Ada kesulitan atau enggak? Saya belum sempat mengoreksi satu persatu jawaban-jawaban kalian ya. Soalnya pun saya belum buka ya. Mudah-mudahan minggu inilah bisa. Jadi minggu depan bisa kalian lihat hasilnya ya. Saya belum sempat semuanya, tapi kira-kira ada kesulitan nggak? Ada nggak materi yang terlewat atau ada nggak cara kita belajar yang salah sehingga kita enggak? Nggak ada ya? Ya, jadi kita tetap model kemarin ya. Saya akan coba bikin recordingnya ya, materinya saya upload di YouTube. Ya. Kalian bisa simak beberapa kali, mungkin nggak bisa lihat sekali. Tapi selain itu, saya juga untuk kuliah di sini juga akan saya sampaikan, saya putar di sini. Nanti kita akan coba latihan-latihan. Dan tetap tiap ada pertemuan ada PR atau pekerjaan latihan yang kalian kerjakan, karena sesungguhnya akuntansi biaya itu harus banyak latihan. Materi dipahami, tapi kalau nggak ada latihan pasti akan terlupa. Gitu. Kita lihat dulu kita untuk setengah semester kedua ini, ya. Ini cukup banyak bahannya ya. Saya lihat dari RPS semalam ini. Ada join product dan buy product. Ini hari ini kita akan coba bahas apa itu join product dan buy product. Ya. Chapter 8 di Carter. Kemudian departementalisasi FOH, ya. Factory Overhead Departmentalization, chapter 13. Kemudian ABC dan ABM, Activity Based Costing, dan Activity Based Management, chapter 14. Kemudian variance ya, variance bahan, variance tenaga, variance FOH. Ya, ini standar costing ini. Ini kalau yang ketiga ini tadi activity based costing, ini standar costing. Standar costing kita ngitung variance-nya. Kemudian CVP, cost volume profit analysis. Kalau CVP itu direct costing ya. Kemudian terakhir ukuran kinerja, performance measurement dan transfer pricing. Cukup banyak bahannya ya. Ini saya belum mengalokasikan untuk kuis, tapi kita lihat aja nanti apabila perlu kuis nanti kita ada beberapa bahan yang kita padatkan, kita kuis untuk latihan sekalian untuk memperbaiki nilai kalau memang nilainya ada yang kurang ya. Ya, tapi kalau enggak ya enggak perlulah ya. Ya. Kemudian latihan ini latihan untuk mahasiswa tahun kemarin ya. Dan ini akan saya coba revisi lagi. Saya posting di VCR nanti bagaimana latihan-latihan yang harus dikerjakan. Ya, ini ada beberapa materi yang harus dikuasai. Gimana, ada masukan? Perlu nggak kita adakan kuis? Nggak perlu ya. Nantilah kita lihat lah ya untuk masalah itu ya. Kita sekarang masuk ke materi pertama dulu ya. Kita mau coba belajar dulu. Yang pertama adalah kita belajar apa itu join product dan buy product. Atau ada yang mau ngomong dulu? Kira-kira nanti kita untuk kedepannya gimana gitu? Untuk kemarin kira-kira pengalamannya di UTS gimana ya? Apakah soalnya terlalu sulit karena saya jarang ngasih soal-soal yang bervariasi, ataukah gimana? Ada? Mbak Rizka mungkin atau Mas Atitar? Ini kelihatan di sini namanya nih. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke, siap. Ya, kalau saya sih terbuka ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kita mulai aja yang pertama, kita coba kita pelajari apa itu, ini stop share dulu. Kita mulai dengan join costing, mana ya? Ini.
filenya di share screen di sini. Sesi pembelajaran cost accounting kita kali ini adalah cost allocation untuk joint product dan by product. Kita akan belajar mengenai bagaimana mengalokasikan biaya khusus untuk joint product atau produk gabungan dan by product atau produk sampingan. Materi ini bisa dibaca atau dipelajari secara lengkap di dalam buku Cost Accounting karangan William K. Carter chapter 8. Kemudian bisa sebagai referensi tambahan, bisa digunakan Cost Accounting Managerial Emphasis karangan Charles T. Holmgren di chapter 16. Ada beberapa topik di dalam materi pembelajaran untuk kali ini. Yang pertama adalah joint cost basic. Kita akan memahami atau kita belajar mengenai dasar-dasar joint cost. Apa itu joint cost, apa itu joint product, apa itu by product. Ya. Kemudian yang kedua kita akan mengalokasikan joint cost atau biaya gabungan. Mengapa kita harus mengalokasikan joint cost? Yang ketiga, kita akan mempelajari beberapa approach atau pendekatan untuk mengalokasikan joint cost. Kemudian bagaimana kita memilih metode alokasinya. Dan yang selanjutnya adalah why joint costs are irrelevant for decision making. Joint cost tidak relevan untuk data pengambilan keputusan manajemen. Mengapa seperti itu nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir adalah topik mengenai akuntansi untuk by product atau produk sampingan. Kita mulai dengan mencontohkan satu proses produksi. Di dalam satu proses produksi, katakanlah proses produksi A, ada bahan baku atau raw material yang diproses. Ada proses produksi, dia menghasilkan atau outputnya adalah produk 1, produk 2, dan produk 3. Semua biaya yang dikeluarkan oleh proses produksi A atau semua biaya yang dibebankan ke proses produksi A, ya, disebut sebagai joint cost atau biaya gabungan. Proses produksi menghasilkan produk 1, produk 2, dan produk 3. Proses ini dibebani dengan biaya-biaya. Biaya ini kita sebut dengan joint cost atau biaya gabungan, yaitu cost of a single production process, biaya dari satu proses produksi tunggal that yields multiple products simultaneously, yang menghasilkan beberapa produk secara simultan atau bersamaan. Kemudian di dalam proses produksi itu ada satu titik di mana raw material itu akan berubah menjadi produk 1 dan produk 2 dan produk 3. Titik ini dinamakan titik pisah, split off point, yaitu the place in a joint production process, ya, satu tempat di dalam proses produksi bersama, ya, proses produksi gabungan, di mana two or more products become separately identifiable, di mana dua atau lebih produk akan menjadi terpisah secara dan dapat diidentifikasi secara baik. Ada titik pisah. Kemudian produk 1, produk 2, dan produk 3 ini akan berlainan perlakuannya. Produk 3 bisa langsung dijual di pasaran karena ada pembelinya dan ada harga pasarnya. Sedangkan produk 1 dan produk 2 bisa diproses lebih lanjut melalui proses produksi B dan proses produksi C, baru kemudian dijual di pasaran. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan di proses produksi B dan proses produksi C disebut sebagai separable cost. All costs incurred beyond the split off point. Semua biaya-biaya yang dibebankan atau keluar sesudah titik pisah that are assignable to each of the now identifiable specific product. Ya, yang sekarang biaya itu bisa di-assign atau dibebankan langsung kepada masing-masing produk spesifik itu sendiri-sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari nilainya, output produk 1, produk 2, dan produk 3 ada nilainya. Ada yang bernilai positif, nilai jualnya positif. Tetapi ada pula yang bernilai jual 0 atau kosong, 0. Kemudian kita melihat yang bernilai positif. Produk 1 dan produk 2, katakanlah dia memiliki nilai jual positif. Ternyata kita lihat secara kuantitatif, kuantifisir harganya, dua produk ini, ya, satu memiliki high sales value, satu lagi memiliki low sales value. Harganya sangat tinggi dan ini sangat rendah dibandingkan satu sama lainnya. Nah,
Untuk produk dengan high sales value kita namakan sebagai main product atau produk utama. Sedangkan yang memiliki low sales value kita namakan produk sampingan atau by product. Jadi bisa dikatakan bahwa main product adalah output of a joint production process, output dari satu proses produksi that yields one product with a high sales value compared to the sales value of the other outputs. Yang menghasilkan satu produk yang nilainya lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk yang lainnya. Sedangkan kebalikannya adalah by product. Output dari joint production process, output atau hasil dari proses produksi bersama, gabungan, yang memiliki nilai jual lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai jual output lainnya. Ya. Kemudian ada juga kondisi di mana positive sales value ini ternyata dua produk ini, produk 1 dan produk 2, memiliki nilai jual yang sama-sama tingginya, high sales value. Maka di sini dua-duanya kita sebut sebagai joint product. Tidak ada by product di sini. Output of a joint production process that is 2 or more products with a high sales value compared to the sales value of any other output. Jadi dua-duanya secara relatif nilainya sama tingginya, dua-duanya tinggi. Jadi dua-duanya adalah joint product. Beberapa contoh dari joint production process adalah ini ada beberapa, bisa dari industri pertanian, agrikultur atau pemrosesan makanan, coklat, mungkin ini domba, daging, susu, kayu, kemudian Turki itu ayam kalkun, kemudian ada juga industri ekstraktif, industri sumber daya alam, coal, batu bara, minyak, dan seterusnya. Ada juga industri kimia atau industri semikonduktor. Semuanya ini karakteristik prosesnya sama. Satu bahan baku diproses di dalam satu proses produksi dan menghasilkan 2 atau lebih output, 2 atau lebih produk. Kita review lagi tadi yang kita pelajari tadi. Jadi di dalam satu single production process, di sini dicontohkan ada pabrik, dia memproduksi satu bahan material, dia akan menghasilkan output, beberapa output. Pertama adalah dia akan menghasilkan asap, steam. An output with zero sales value. Asap ini tidak ada nilai jualnya. Ini adalah produk yang tidak memiliki nilai jual. Kemudian dari proses ini dia menghasilkan joint produk 1 dan joint produk 2. Ini adalah dua produk yang sama-sama memiliki nilai jual yang tinggi. Satu sama lain sama-sama tingginya. Tetapi dia juga menghasilkan satu produk lagi, karena dia nilainya jauh lebih rendah daripada joint produk, maka disebut by product. Inilah gambaran dari satu joint production process. Mengapa kita harus mengalokasikan joint cost atau bentar, kita interrupt dulu. Ada pertanyaan dari Mbak Sheila Shailendra. Izin bertanya, apakah dalam separable cost di dalam separable cost kita lihat ininya dulu, kita lihat apakah di dalam separable cost masih ada klasifikasi biayanya. Tadi kita lihat ada separable cost variable cost. Kita lihat apakah dalam variable cost masih ada klasifikasi biaya. Nah, ini. Ada joint cost, ada variable cost. Nah, apa itu variable cost? Variable cost adalah semua biaya yang terjadi setelah titik pisah, Semua biaya yang terjadi setelah titik pisah. Oh ini ya. Jadi ada biaya di joint process, ada biaya di lokasi setelah bisa. Di sini pun biaya ini kan biaya, kalau mau ngomong masalah klasifikasi biaya, saya nggak tahu, mungkin Mbak ini kalau klasifikasi biaya seperti kemarin bisa material, bisa labor, bisa overhead. Tetapi kalau dinamakan variable cost adalah semua biaya-biaya itu yang dikeluarkan untuk mengolah produk ini, joint produk ini agar dia sampai kepada produk jadi dan siap dijual. Jadi variable cost adalah semua biaya-biaya
yang dikeluarkan untuk mengolah join produk menjadi produk jadi yang siap dijual di pasaran. Nah, bisa ditangkap Mbak? Siapa tadi yang nanya tadi? Lupa saya. Bisa Pak. Ya, ya. Jadi ya, kalau mau mengklasifikasikan apakah dia material, labor, tetap sama. Ya. Tapi semua biaya-biaya itu kalau dia keluar setelah titik pisah ya, dan dia digunakan untuk mengolah produk join produk ini tadi, katakanlah join produk 1, maka itu dinamakan variable cost. Gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut lagi penjelasannya. Ya. Jadi sampai ke reason, ya, reason alasan untuk mengalokasikan joint cost. Mengapa manajer harus mengalokasikan joint cost? Alasan pertama adalah untuk computation of inventoriable cost, ya. Menghitung biaya-biaya yang masuk ke dalam persediaan, and cost of goods sold, ya, dan harga pokok produksi for financial accounting and tax reporting. Jadi untuk kepentingan laporan keuangan dan pelaporan pajak, manajemen perlu mengetahui berapa sih biaya inventorinya, berapa harga pokok produksinya. Padahal di situ adalah satu proses produksi, satu biaya gabungan, dia menghasilkan beberapa produk. Ya. Jadi beberapa produk ini harus dialokasikan biaya-biaya ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua mungkin untuk internal analysis of divisional profitability. Ya. Untuk analisis internal, untuk menilai profitabilitas dari divisi. Ya. Di dalam satu produk mungkin satu proses produksi setelah menjadi produk 1, 2, 3 akan diproses lebih lanjut di proses produksi A, B, C ya, untuk memproses produk 1, 2, 3 tadi, ya maka diperlukan berapa sih biaya dari bahan setengah jadi itu ya, untuk menilai profitabilitas dari divisi selanjutnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah cost based contracting ya, untuk keperluan kontrak-kontrak penjualan di mana harganya ditentukan berdasarkan biaya, cost based. Ya. Harga jual atau harga kontraknya berdasarkan biaya, sehingga perlu adanya alokasi biaya di masing-masing produk gabungan tersebut, atau di masing-masing joint produk tersebut. Alasan selanjutnya adalah mungkin pemerintah atau regulator menghendaki atau mengharuskan adanya alokasi biaya untuk kepentingan penetapan tarif dan harga. Di sini makanya perlu adanya alokasi biaya gabungan. Kemudian yang terakhir mungkin juga ada keperluan-keperluan untuk klaim asuransi atau klaim tuntutan hukum. Ya. Untuk penyelesaian hukum serta penyelesaian akuntansi diperlukan adanya alokasi biaya untuk menentukan berapa biaya dari inventory atau biaya dari produk tersebut. Ya. Misalkan ada asuransi kebakaran, ya. Asuransi kebakaran persediaannya terbakar. Nah, untuk menentukan berapa klaim yang bisa dibayarkan, maka harus diketahui berapa biaya masing-masing produk gabungan tersebut. Nah, setelah mengetahui alasan mengalokasikan biaya gabungan, maka kita perlu mengetahui pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk mengalokasikan biaya gabungan tersebut. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah menggunakan metode nilai pasar, metode harga pasar, market value method. Di sini biaya gabungan atau joint cost dialokasikan menggunakan data-data yang diperoleh dari pasar atau dari market. Allocate using market derived data in dollar. Kemudian pendekatan yang kedua adalah menggunakan unit cost. Yang ketiga adalah menggunakan physical measure, ukuran-ukuran fisik, ya, menggunakan metode unit kuantitatif. Di sini mengalokasikan biaya gabungan dengan menggunakan atribut-atribut fisik yang bisa dilihat, misalkan menggunakan berat, pounds, kilogram, atau galon, liter, barel, dan beberapa ukuran fisik lainnya. Kita lihat lebih mendetail, ternyata market sales value ada beberapa pendekatan ya, dengan menggunakan sales value at split off. Ya. Pada saat titik pisah ya, dilakukan alokasi biaya gabungannya. Di sini berarti pada saat titik pisah semua joint produknya bisa dijual. Semua joint produknya punya nilai jual di pasaran. Joint product sellable at split off point. Jadi pada saat titik pisah ada harga jualnya. Yang kedua adalah menggunakan net realizable value atau NRV. Di sini
ada joint product yang bisa tidak memiliki harga jual atau tidak memiliki harga pasar. Misalkan satu proses produksi menghasilkan produk 1, 2, 3. Produk 1 dan 2 ada nilai pasarnya, tetapi ternyata produk 3 tidak ada nilai pasarnya, tidak ada yang mau membeli. Dia baru bisa dibeli, baru ada yang mau membeli kalau dia sudah diproses lebih lanjut. Sehingga di sini joint product not sellable at split off point. Ya. Ada joint product yang tidak nilai jual sehingga menggunakan NRV, net realizable value. Yang ketiga adalah metode constant gross margin percentage, NRV. Ya. Menggunakan net realizable value, ya, di mana semua produk-produk gabungan itu dibebani atau diperhitungkan gross margin yang sama. Ya. Gross margin dari total produk ya, sama dengan persentase gross margin dari total produk sama dengan persentase gross margin dari masing-masing produk. Jadi misalkan produk 1, 2, 3 bila dijual bersama-sama, gross marginnya 20%, maka untuk menghitung alokasi cost, maka diasumsikan masing-masing produk itu juga memiliki gross margin yang sama. Katakanlah tadi 20%, jadi produk 1 juga dikurangi gross margin 20%, 2 juga 20%, dan 3 juga 20%. Kemudian metode unit cost. Metode unit cost itu juga ada dua metode. Yang pertama adalah average unit cost. Menggunakan alokasi unit cost, menggunakan alokasi dengan unit cost rata-rata. Kemudian yang kedua adalah menggunakan weighted average unit cost, ya. Alokasi unit cost dengan menggunakan metode unit cost rata-rata tertimbang. Sebagai contoh yang pertama, kita misalkan ada satu pabrik dengan proses produksi, ya, dia menghasilkan joint product, atau dia memiliki joint proses dengan joint cost sebagai berikut. Material yang diproses adalah 100.000 kg. Masuk ke dalam proses 100.000 kg, ya, di mana proses satu ini ya, dia memerlukan biaya 1 juta US dollar. Setelah diproses, dia menghasilkan 4 produk. Ya. Pada saat titik pisah ada 4 produk yang dihasilkan, yaitu produk Z, produk Y, produk X, dan produk W. Ya. Produk Z dia menghasilkan, hasilnya adalah 25.000 kg, produk Y 12.500 kg, produk X 40.000 kg, dan produk W 20.000 kg. Sehingga secara keseluruhan, ya, total produk itu ya, secara kuantitatif kilogramnya adalah 97.500 kg. Metode alokasi yang pertama yaitu market value at split off point. Kita tadi datanya ada raw materialnya 100 kg, ya, joint cost-nya adalah 1 juta, inilah joint produknya adalah Z, Y, X, dan W. Masing-masing 25.000 kilo, 12.500 kilo, 40.000 kilo, dan 20.000 kilo. Totalnya 97.500. Ya. Joint cost inilah 1 juta inilah yang akan kita alokasikan, ya, ke 4 produk ini. Ya, kita lihat di harga pasar, ya. Karena menggunakan market value, kita lihat harga pasar dari masing-masing produk. Produk Z, ya, ternyata harganya adalah 18 dolar per kilogram. Produk Y adalah 40 dolar per kilogram, produk X adalah 16,25 dolar per kilogram, dan produk W adalah 20 dolar per kilogram. Sehingga total market value dari semua produk ini, ya, total market value atau total nilai pasar dari semua produk ini adalah produk Z 450.000 US dollar, ya, dihitung dari 25.000 kilogram, ya, dikalikan 18 dolar per kilogram. Sedangkan produk Y adalah bernilai 500.000 US dollar, dihitung dari 12.500 kilogram dengan harga 40 dolar per kilogram. Produk X ya nilainya secara total 650.000 US dollar, dihitung dari 40.000 kilogram dikalikan 16,25 US dollar per kilogram. Dan produk W nilainya adalah 400.000, ya, dihitung dari 20.000 kilogram dikalikan 20 US dollar per kilogram. Setelah kita ketemu nilai pasar dari keseluruhan ini, kemudian kita presentasikan, ya, berapa porsi atau presentasi dari masing-masing produk. Produk Z dia nilainya 450.000 US dollar, ya. Bila dibandingkan dengan total keseluruhan 2 juta US dollar, ya,
maka persentasenya adalah 22,50%. Jadi total market value-nya produk Z, Y, X, W kita jumlahkan, nilainya 2 juta US dollar, dan kita presentasikan per masing-masing produk. Produk Z 450.000 per 2 juta, dia adalah 22,50%. Kemudian produk Y, dia nilainya 500.000, bila dibandingkan dengan 2 juta US dollar, maka dia presentasinya adalah 25%. Kemudian produk X, dia nilainya totalnya 650.000, bila dibandingkan dengan totalnya 2 juta US dollar, maka dia presentasinya adalah 32,5%. Kemudian yang terakhir adalah produk W, dia 400.000 US dollar, dibandingkan dengan 2 juta, maka dia adalah 20%. Dengan diketahuinya persentase ini, maka kita bisa mengalokasikan joint cost-nya. Tinggal kita kalikan 22,5% dikali dengan joint cost total 1 juta US dollar, jadi 225.000. Sedangkan produk Y, ya, nilainya 25%, dikalikan 1 juta ada 250.000. Dan produk X, ya, 32,50%, ya, dikalikan dengan 1 juta, maka dia akan dialokasikan biaya gabungan 325.000. Sedangkan produk W, dia 20%, sehingga dialokasikan 200.000. Dihitung dari 1 juta dikalikan 20%, sehingga semua joint cost sejumlah 1 juta sudah kita alokasikan kepada masing-masing produk di titik split off ini. Metode alokasi joint cost atau biaya gabungan dengan mendasarkan diri pada harga pasar yang kedua adalah net realizable value atau nilai realisasi bersih. Kita menggunakan contoh yang sama. Satu proses produksi, proses 1, dia menggunakan raw material sejumlah 100.000 kg dengan biaya proses 1 juta US dollar menghasilkan 4 produk pada split off point, yaitu produk Z sejumlah 25.000 kg, produk Y sejumlah 12.500 kg, produk X sejumlah 40.000 kg, dan produk W sejumlah 20.000 kg. Totalnya produk adalah 97.500 kg. Pada titik split off tadi, titik pemisah tadi, harga pasar dari masing-masing produk adalah produk Z dapat dijual dengan harga 18 dolar per kilogram. Produk Y, dia tidak ada harga pasarnya, tidak ada yang minta produk Y, ya, market value tidak tersedia. Sedangkan produk X adalah 16,25 US dollar per kilogram dan produk W 20 dolar per kilogram. Diminta untuk mengalokasikan biaya gabungan tersebut ke dalam masing-masing produk. Kemudian kita lihat separable cost atau proses selanjutnya dari masing-masing produk split off point ini adalah proses 2Z, proses 2Y, dan proses 2X. Ya. Produk ZYX diproses lebih lanjut dengan biaya proses 2EZ, ya, biayanya 250.000 US dollar. Kemudian proses 2Y, dia biayanya 387.500 US dollar, sedangkan proses 2X biayanya 120.000. Sedangkan produk W, dia tidak diproses lebih lanjut. Dia tidak ada proses lebih lanjut. Kemudian produk akhirnya, ya, menghasilkan produk ZZ, produk YY, dan produk XX, ya, termasuk produk W. Ya. Produk ZZ dia jumlahnya 25.000 kg, ya, masih sama. Kemudian produk Y-nya juga YY-nya nilai jumlahnya adalah 12.500. Produk XX jumlahnya 40.000 kg dan produk W 20.000 kg. Setelah diproses ini, produk ZZ, YY, dan XX, ya, bisa dijual di pasaran. Harganya adalah 40 dolar per kilogram untuk produk ZZ, kemudian 75 dolar untuk produk YY, dan 23 dolar per kilogram untuk produk XX. Ya. Sehingga secara total, ya, nilai pasar dari produk-produk ini adalah produk ZZ 1 juta, diperoleh dari 25.000 kg dikalikan 40, kemudian produk YY-nya 937.500 diperoleh dari 12.500 dikalikan 75, kemudian produk XX-nya adalah 920.000 diperoleh dari perkalian 40.000 dikalikan 23, dan produk W-nya adalah 400.000
diperoleh dari 20.000 dikalikan 20. Sehingga secara total nilai pasar dari produk-produk ini adalah 3.257.500. Dengan menggunakan total market value ini, kita bisa menghitung berapa nilai realisasi bersih dari masing-masing produk pada saat split off point. Diperoleh dengan cara mengurangkan total market value dikurangkan dengan variable cost, biaya yang digunakan untuk mengolah lebih lanjut produk-produk itu. Produk ZZ, total nilainya 1 juta, dikurangi dengan variable cost-nya 250.000, berarti sebenarnya nilai realisasi bersih dari produk Z adalah 750.000. Kemudian produk YY, harga totalnya 937.500, kita kurangkan dengan variable cost-nya 387.500, jadi dia nilai realisasi bersihnya adalah 550.000 US dollar. Dan produk XX nilainya adalah 920.000 nilai pasarnya, dikurangi dengan variable cost-nya 120.000, sehingga dia nilai realisasi bersihnya adalah 800. Sedangkan produk W dia sama 400.000, sehingga secara total nilai NRV-nya atau nilai realisasi bersih dari semua produk di titik split off adalah 2.500.000. Ini bisa kita hitung persentasenya. Jadi proporsi produk Z terhadap total NRV adalah 30%. 750.000 dibagi 2.500.000. Kemudian produk Y adalah 22%. 550.000 dibagi dengan 2.500.000. Produk X 32% dihitung dari 800.000 dibagi 2.500. Sedangkan produk W adalah 16%, 400 dibagi 2.500. Dengan menggunakan persentase ini, kita mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk. Jadi produk Z, dia akan dialokasikan biaya sebesar 300.000, diperoleh dari 30% kalikan 1 juta, total joint cost-nya. Kemudian produk Y, dia 220.000, diperoleh dari persentase 22% kali 1 juta. Produk X adalah 320.000, diperoleh dari 32% kali 1 juta. Dan produk W dia adalah 160.000, diperoleh dari 16% dikalikan dengan 1 juta. Sehingga secara total kita sudah dapat mengalokasi. Metode alokasi biaya gabungan dengan harga pasar yang selanjutnya adalah menggunakan konstan gross margin atau laba kotor yang konstan. Dengan menggunakan studi kasus yang sama, perusahaan dengan pengolahan joint cost dan variable cost mengolah 100.000 kg bahan baku, hasil akhirnya ternyata outputnya adalah produk ZZ 25.000 kg, produk YY 12.500 kg, produk XX 40.000 kg, dan produk B 20.000 kg. Produk ini telah melewati joint proses dan variable proses. Joint prosesnya menggunakan biaya sejumlah 1 juta, kemudian variable prosesnya dia biaya adalah proses 2Z yang menghasilkan produk ZZ, biayanya 250.000. Kemudian variable cost untuk proyek 2Y yang menghasilkan produk YY adalah 387.500. Sedangkan proses 2X yang menghasilkan produk XX, biayanya 154.125. Terakhir, produk W tidak melewati proses yang terpisah. Kemudian data harga pasar dari masing-masing produk akhir ini adalah ZZ $40 per kilogram. Kemudian ZYY harga pasarnya $75 per kilogram, XX $23 per kilogram, sedangkan W adalah $20 per kilogram. Dengan data ini kita bisa menghitung total harga pasar dari masing-masing produk dan total harga pasar dari seluruhan produk. Produk ZZ harga pasarnya Rp1 juta diperoleh dari 25.000 kg kalikan $40 per kilogram. Sedangkan produk YY harga pasarnya 937.500 diperoleh dari 12.500 dikalikan $75. Produk XX nilai pasarnya 920.000 diperoleh dari 40.000 kg dikalikan 23. Sedangkan produk W
nilai pasarnya 400.000 diperoleh dari 20.000 kilogram dikalikan $20. Sehingga secara keseluruhan produk ZZ ditambah produk YY ditambah produk XY dan produk W total harganya adalah 3.257.500. Kemudian kita menghitung total cost untuk menghasilkan 4 produk tersebut. Total cost-nya adalah 1 juta joint cost ditambah variable cost-nya totalnya adalah 791.625. 250.000 ditambah 387.500 ditambah 15125 791.525 ditambahkan 1 juta, jadi total cost-nya adalah 1.761.625. Sehingga kita bisa dapatkan gross margin-nya adalah 45%. Ya, gross margin-nya adalah harga pasar 3.257.500 dikurangi dengan total cost 1.791.625 dibagi dengan harga pasar, sehingga gross margin dari keseluruhan produk adalah 45%. Kemudian laba kotor 45% ini kita hitung untuk melihat berapa gross margin dari masing-masing produk. Gross margin dari produk ZZ adalah 45% dikalikan harga pasarnya 41 juta, sehingga gross marginnya adalah 450.000 US dollar. Sedangkan produk YY ya, 45% dikalikan harga pasarnya 937.500, sehingga gross marginnya 421.875. Kemudian produk XX adalah 45% dikalikan 920.000, jadi gross marginnya 414.000. Dan terakhir produk W ya 45% dikalikan 400.000, sehingga gross marginnya 180.000 US dollar. Dengan menggunakan ini kita bisa menghitung joint cost alokasinya. Ya. Joint cost yang dialokasikan kepada masing-masing produk adalah total harga pasar dikurangi dengan variable cost dikurangi dengan gross margin. Itulah joint cost dari produk-produk tersebut, sehingga produk ZZ biaya yang dialokasikan, biaya gabungan yang dialokasikan ke produk ZZ adalah 300.000. Berasal dari harga pasarnya 1 juta dikurangi variable cost 250.000 dikurangi gross margin 450.000. Sedangkan produk YY dialokasikan biaya gabungan sejumlah 128.125. Berasal dari total harga pasarnya 937.500 dikurangi dengan variable cost-nya 387.500 dikurangi dengan gross margin-nya 421.875. Sedangkan produk XX joint cost yang dialokasikan adalah 351.875 berasal dari harga pasar 920.000 dikurangi variable cost 15415 dikurangi dengan gross margin-nya 414.000. Sedangkan produk W dia joint cost yang dialokasikan adalah 400.000 dikurangi 180.000 adalah 220.000, sehingga kita sudah mengalokasikan semua joint cost ini ke dalam masing-masing produk. Selanjutnya kita mencoba mengalokasikan biaya gabungan ini dengan menggunakan unit cost. Di sini kita gunakan contoh kasus yang kedua, di mana satu proses produksi yang sifatnya joint proses dengan biaya 1 juta US dollar mengolah raw material atau bahan baku sejumlah 110.000 kg menjadi 4 produk. Hasilnya adalah produk A sejumlah 30.000, produk B 38.000, produk C 18.000 kg, dan produk D 14.000 kg, sehingga totalnya adalah 100.000 kg. Kita gunakan metode yang pertama, yaitu average unit cost. Dengan menggunakan average unit cost atau unit cost rata-rata ini, kita menghitung unit cost dari masing-masing produk yang dihasilkan di split off point. Di sini biaya 1 juta kita bagi dengan 100.000 kg, maka kita peroleh unit cost-nya adalah $10 per kilogram. Sehingga alokasi unit cost-nya adalah 10 dikalikan 30.000 adalah 300.000 kg. Sedangkan produk B, dia dialokasikan biaya 380.000 diperoleh dari 38.000 kg dikalikan $10. Produk D, dia dialokasikan 180.000 diperoleh dari 18.000 kalikan $10. Sedangkan produk D, dia dialokasikan biaya gabungan sejumlah 140.000 US dollar
diperoleh dari 14.000 kg dikalikan 10 US dollar per kilogram, sehingga total biaya gabungan yang dialokasikan adalah 1 juta. 300.000 ditambah 380 ditambah 180 ditambah 440.000 ada 1 juta, sesuai dengan total biaya gabungan yang harus dialokasikan ke 4 produk pada saat titik split off point. Metode yang kedua adalah weighted average unit cost. Di dalam metode weighted average unit cost ini, caranya hampir mirip dengan average unit cost, namun di dalam weighted average unit cost, masing-masing produk yang dihasilkan dalam titik pisah atau split off point diberi weighted, diberi bobot. Di sini misalkan manajemen memberi bobot 1 pada produk A, bobot 4 pada produk B, bobot 3 pada produk C, dan bobot 1 pada produk D. Bobot ini ditentukan oleh manajemen berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya mungkin adalah harga jual atau kualitas, sehingga barang yang berkualitas tinggi atau harganya tinggi mendapat bobot yang cukup besar. Setelah menentukan bobot ini, kemudian dihitung weighted unitnya. Weighted unit ini dihitung dengan cara mengalihkan bobot weight dengan kuantitasnya. Jadi untuk produk A, weighted unitnya adalah 30.000 dikalikan 1 atau 30.000. Sedangkan produk B adalah 152.000 didapatkan dari 38.000 dikalikan bobotnya 4. Produk C, weighted unitnya 54.000 diperoleh dari kuantitas 18.000 dikalikan bobotnya 3. Kemudian produk D, dia kuantitas 14.000 bobot 1 sehingga weighted unitnya adalah 14.000. Secara total weighted unitnya adalah 250.000. Kemudian dihitung unit cost-nya. Unit cost-nya adalah 1 juta US dollar joint cost dibagi dengan total weighted unit. Ya. Jadi 1 juta dibagi 250.000 adalah 4. Jadi untuk A dia unit cost-nya 4. Sedangkan B dia 4 kali bobotnya 4. Jadi unit cost-nya adalah 16. Produk C ya, 4 dikalikan bobotnya 3 jadi 12 unit cost-nya. Sedangkan produk D ya, 4 dolar tadi dikalikan dengan bobotnya 1 sehingga dia unit cost-nya adalah 1. Selanjutnya kita tinggal mengalokasikan biaya gabungan. Ya. Kita kalikan unit cost dikalikan dengan kuantitas. Ya. 4 dikalikan dengan 30, jadi biaya gabungan yang dialokasikan ke produk A adalah 120.000. Kemudian B, produk B akan dialokasikan 608.000. Diperoleh dari kuantitas 38.000 dikalikan 16.000. Kemudian produk C adalah 216.000 didapatkan dari kuantitas 18.000 dikalikan 12 dolar per unit. Kemudian produk D adalah 56.000 diperoleh dari 14.000 dikalikan 4 sehingga total biaya gabungan sejumlah 1 juta sudah teralokasikan semua ke dalam join produk yang dihasilkan. Metode alokasi yang ketiga adalah quantitative unit method. Di sini kita lihat contoh yang kedua tadi, bahan baku 100.000 kg diolah menjadi join produk A, B, C, D, dan WOS karena secara total produknya adalah 100.000 sedangkan sisanya yang tidak tertib bahan-bahan buangannya adalah 10.000 sehingga raw material 110 menghasilkan produk 110.000. Nah, di sini kalau kita presentasikan untuk produk-produk yang mempunyai nilai jual, maka produk A 0,30, produk B 0,38, produk C 0,18, produk D 0,14. Kemudian kita mengalokasikan produk-produk yang waste ini, yang buangan ini ke dalam produk-produk yang punya nilai jual. Jadi 10.000 dikalikan 0,3 ditambahkan di sini 30 ditambah 3.000 ya. 30.000 kilogram ditambah 0,3 kali 10.000 33.000 kilogram revise volumenya. Kemudian demikian juga dengan produk B 38.000 ditambah 0,38 kali 10.000 hasilnya 41.800.
Kemudian yang C 18.000 ditambah 0,18 kali 110.000 jadi 19.800. Kemudian produk D 14.000 ditambah 0,15 kali 10.000 adalah 15.400. Kemudian kita hitung unit cost-nya 1 juta dibagi 110.000 didapatkan 9,09, kita kalikan dengan revised volumenya sehingga ketemu 300.000. Untuk produk A, produk B ya, sama dengan tadi unit cost-nya kita hitung 1 juta dibagi 110.000 dapat 9,09 dikalikan 41.800 jadilah didapatkan alokasi 380.000. Produk C juga 1 juta dibagi 110.000 didapat 9,09 kalikan 19.000 jadi 180.000. Produk D ya, 1 juta dibagi 110.000 ya, unit cost-nya kalikan 15.400 revised volumenya didapatkan 140.000 sehingga secara total joint cost allocated-nya adalah 1 juta. Untuk memilih metode alokasi biaya gabungan yang mana yang akan dipilih di dalam satu joint process atau bagaimana mengalokasikan joint cost-nya, apakah menggunakan harga pasar, ataukah menggunakan kuantitatif, ataukah menggunakan yang lainnya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer. Jika harga jual pada saat split off atau titik pisah itu tersedia, maka manajer sebaiknya menggunakan sale value at split off method. Namun jika harga jual pada saat titik pisah itu tidak tersedia atau if selling price at split off is not available, gunakan NRV method. If simplicity is the primary consideration, jika manajemen atau manajer mempertimbangkan kesederhanaan, kemudahan di dalam mengalokasikannya, maka physical measure method or the constant gross margin method could be used. Maka manajer bisa menggunakan metode pengukuran fisik atau constant gross margin. Namun selain itu semua, banyak perusahaan juga memilih untuk tidak mengalokasikan biaya gabungannya. Untuk joint produk, setelah titik split off, maka ada dua alternatif yang akan dapat dilakukan, yaitu apakah dia akan dijual pada saat titik pisah, split off point, atau dia diolah lebih lanjut untuk menghasilkan final product. Di dalam gambar ini terlihat bahwa setelah melalui single production process, maka joint product 1 dan joint product 2 akan diproses lebih lanjut menjadi final product 1 dan final product 2. Maka di sini ada proses pengambilan keputusan oleh manajemen, apakah produk ini akan dijual pada titik proses atau titik pisah, ataukah dia diproses lebih lanjut untuk dijual dengan mungkin ada harga yang lebih tinggi menjadi final product 1 atau final product 2. Sell or process further decision, keputusan untuk menjual pada saat titik pisah atau memproses lebih lanjut. In sell or process further decision, joint costs are irrelevant. Di dalam pengambilan keputusan apakah akan dijual atau diproses lebih lanjut, maka biaya gabungan menjadi tidak relevan. Joint costs are irrelevant. Joint products have been produced. Produk-produk gabungan itu telah diproduksi, telah dihasilkan. And a prospective decision must be made. Dan keputusan untuk yang prospektif masa depan harus dibuat. To sell immediately or process further and sell later. Keputusannya apakah segera dijual atau diproses lebih lanjut dan dijual kemudian setelah diproses. Namun demikian, joint cost are sunk cost. Biaya gabungan adalah sunk cost. Jadi dia tidak relevan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Sudah terjadi dan tidak menjadi pertimbangan untuk suatu produk segera dijual atau diproses lebih lanjut. Don't assume all separable costs in joint cost allocation are always incremental costs. Jangan beranggapan bahwa semua separable cost di dalam alokasi joint cost adalah biaya-biaya tambahan, incremental cost. Some separable costs may be
fixed cost. Beberapa separate cost mungkin adalah biaya tetap yang harus atau tetap dikeluarkan. Separate cost need to be evaluated for relevance individually. Maka biaya-biaya separable ini harus atau perlu dievaluasi atau dianalisa secara individual untuk relevansinya. Berikut ini adalah contoh ada suatu perusahaan yang dia memproduksi dalam proses join prosesnya. Produknya adalah cream dan liquid skim ya, di dalam titik pisah, split off. Kemudian cream bisa diproses lebih lanjut menjadi buttercream, sedangkan liquid skimnya bisa diproses lebih lanjut menjadi condensed milk. Di sini akan kita lihat apakah perusahaan akan menjual krimnya pada saat titik pisah atau dia akan memproses lebih lanjut sehingga menjadi buttercream baru dijual, ataukah yang kedua, produk yang kedua, liquid skimnya akan dijual segera pada titik pisah atau akan diproses lebih lanjut untuk dijual menjadi condensed milk. Data yang tersedia adalah joint cost, biaya gabungannya, biaya untuk mengolah 100.000 galon susu mentah adalah 400.000. Jadi joint cost-nya 400.000. Kemudian biaya untuk memproses krim menjadi buttercream, jadi krim menjadi buttercream adalah 280.000. Biaya untuk memproses liquid skim menjadi condensed milk, liquid skim menjadi condensed milk adalah 520.000. Datanya beginning inventory, galonnya 0. Kemudian produksi krim adalah 25.000. Kemudian diolah menjadi buttercream menjadi 20.000. Liquid skim dia produksinya 75.000 galon, diolah lebih lanjut menjadi condensed milk menjadi 50.000 galon. Transfer for further processing. Dari 25.000 ini ditransfer untuk proses lebih lanjut menjadi buttercream adalah 25.000. 25.000 ditransfer menjadi 20.000. Sedangkan untuk liquid skim produksi 75.000 ditransfer 75.000 menjadi 50.000. Kemudian salesnya, penjualan pada saat buttercream adalah 12.000, penjualan pada saat condensed milk adalah 45.000. Ending inventory-nya 8.000 dan 5.000 masing-masing buttercream dan condensed milk. Harga jual per galonnya adalah $10 untuk krim pada saat titik pisah, $4 per galon untuk liquid skim pada titik pisah, $25 per galon untuk buttercream, dan $22 per galon untuk condensed milk. Dia penjualan di buttercream sama condensed milk. Kita lihat apakah keputusan dia menjual sesudah diproses lebih lanjut adalah menguntungkan atau tidak menguntungkan. Mari kita lakukan analisis untuk keputusan jual segera atau proses lebih lanjut untuk kasus ini. Krim dan skim. Kita akan menghitung incremental revenue-nya. Jika perusahaan memproses lebih lanjut produk-produknya, krim menjadi buttercream, dia akan memperoleh produksi 20.000 galon. Dengan harga 25, dia akan memperoleh revenue 500. 25 dikalikan 20.000 galon. Jadi ada revenue 500.000 jika dia memproses lebih lanjut produk-produknya itu dari krim menjadi buttercream. Sedangkan untuk skim, jika dia memproses lebih lanjut liquid skimnya menjadi condensed milk, maka dia akan memperoleh 50.000 galon. 50.000 galon, jika dijual dia akan memperoleh revenue, harga jualnya 22, revenue adalah 1.100.000. Ini adalah revenue jika dia memproses lebih lanjut. Jika dia menjual pada saat titik pisah, maka dia akan dapat krim harga jualnya 250.000. 250.000 adalah 10 harga per galon dikalikan dengan produksinya 25.000. 250.000. Sedangkan jika skimnya dia dijual pada saat titik pisah, dia akan memperoleh harga jual 4 dikalikan 75.000 galon. 4 kali 75.000 galon jadi adalah 300.000. Jadi incremental revenue atau tambahan revenue-nya
selisih antara jika dia proses lebih lanjut dengan dia jual pada saat titik pisah. Untuk krim adalah 250.000 incremental revenue-nya, skim adalah 800.000 incremental revenue-nya. Kemudian ini kita kurangkan dengan biaya untuk memproses lebih lanjut atau incremental cost-nya. Incremental cost untuk krim adalah 280.000. Untuk memproses krim menjadi buttercream, dia harus mengeluarkan biaya 280.000. Sehingga selisihnya adalah negatif 30.000. Jika dia memproses lebih lanjut, dia akan menderita kerugian 30.000 karena penambahan revenue-nya adalah 250.000, sedangkan biayanya dia harus keluar 280.000. Sebaliknya dengan skim, jika dia memproses lebih lanjut liquid skimnya menjadi condensed milk, maka dia harus mengeluarkan biaya 520.000. Sehingga bila dibandingkan antara penambahan pendapatan dengan penambahan biayanya, maka dia akan memperoleh keuntungan 280.000. Kita beralih pembahasan kepada by product. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk costing by product. Yang pertama adalah gross revenue method. Yang kedua menggunakan net by product revenue. Yang ketiga replacement cost method. Yang keempat menggunakan market value atau reversal cost method. Gross revenue method sendiri ada beberapa cara. Dia dimasukkan ke dalam other income. Yang kedua additional sales revenue sebagai penambah pendapatan penjualan. Atau dia mengurangi harga pokok, deduction from COGS of the main product, dan mengurangi harga pokok dari produk utama. Kemudian dia bisa a deduction from total production cost. Jadi mengurang total biaya produksi dari produk utama. Kita lihat perbandingannya 4 metode ya di dalam gross revenue method. Jadi tadi dikatakan gross revenue method dia bisa menggunakan cara dia sebagai penambah other income, penambah pendapatan, atau dia bisa menambah atau mengurangi produksi, atau dia mengurangi harga pokok, atau menjadi other income. Pertama, dia menjadi other income. Tadi pertama adalah gross revenue method, dia dilaporkan sebagai other income. Jadi di sini adalah sebagai penambah other income, maka dia dimasukkan ke dalam baris paling bawah setelah pendapatan, harga pokok, laba kotor, biaya operasional, kemudian dia menjadi other income. Jadi by product secara gross dia dilaporkan sebagai other income. Yang kedua dia dilaporkan sebagai penambah pendapatan, additional revenue. Jadi dimasukkan ke dalam baris pendapatan. Jadi pendapatan produk utama ditambah dengan other income dari by product, baru kemudian harga pokok, laba kotor, biaya operasional sehingga ketemu income before tax. Yang ketiga, metode yang ketiga melaporkan by product, dia menjadi pengurang harga pokok, pengurang COGS. Jadi penjualan by product secara gross dikurangkan dari harga pokok. Yang di sini harga pokok 15.000 dikurangi penjualan by product 1.500, jadi harga pokoknya tinggal 13.500. Kemudian yang keempat, dia sebagai pengurang biaya produksi. Jadi masuk ke dalam baris ya, total biaya produksi dikurangi penjualan by product menjadi cost of available goods available for sale, ya, barang-barang yang siap dijual dikurangi ending inventory menjadi COGS. Di sini karena ada harga barang yang sudah terjual dan ending, maka gross revenue ini akan teralokasi sebagian ke bawah harga pokok, sebagian ke ending inventory. Sehingga ada perbedaan antara ending inventory dari 3 metode di depan dengan metode keempat. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan net by product revenue. Ini hampir sama dengan gross tadi, gross by product revenue. Namun yang ditambahkan di sini adalah sales of by product net. Dalam arti jika ada biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproses lebih lanjut by product ini, atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk ini, maka dia harus dikurangkan dahulu. Ya, di sini yang pertama
dia sebagai other income, sehingga di sini netnya, katakanlah di sini netnya 1.500. Ini adalah harga jual byproduct dikurangi dengan biaya-biayanya, atau dia ditambahkan di pendapatan, ya, pendapatan produk utama, atau dia ditambah menjadi pengurang harga pokok penjualan, atau dia menjadi pengurang total biaya produksi. Ya, 4 metode yang bisa digunakan untuk mempertanggungjawabkan sales of byproduct dengan jumlah net. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan byproduct dari divisi 1 menjadi bahan divisi selanjutnya, atau divisi 2 atau divisi 3. Dalam hal ini maka hanya ada penyerahan byproduct dalam bentuk cost-nya, dipertanggungjawabkan dalam cost-nya dari divisi 1 ke divisi berikutnya. Tidak ada penjualan yang dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah menggunakan market value reversal cost method. Nah, di sini dicontohkan ada produk utamanya, dia memerlukan biaya bahan baku, upah total, sehingga total produksinya adalah 160.000 US dollar dengan kuantitas 40.000 unit. Kemudian dia juga menghasilkan byproduct, produk sampingannya sejumlah 5.000 unit, di mana dia bisa dijual dengan 1,8 dolar, sehingga total market value-nya adalah 9.000 US dollar. Nah, di dalam hal ini kemudian yang harga market 9.000 dolar ini akan diestimasikan berapa gross profit-nya, berapa marketing expense-nya, ya, sehingga dia dapat 6.750. Kemudian dikurangkan lagi dengan estimasi production cost after split off. Setelah dihasilkan byproduct, ada biaya-biaya yang diperlukan untuk memproses lebih lanjut agar bisa dijual. Ya. Estimasinya adalah material 1.000, labornya 1.200, FO-nya 300, sehingga estimasi biayanya adalah 2.500. Ya, harga pasar dikurangi estimasi gross profit dan biaya operasional, marketing dan administratif, dikurangi dengan biaya lebih lanjut, menjadi estimasi nilai byproduct. Estimasi nilai byproduct ini kemudian akan dikurangkan dari biaya produksi produk utamanya. Jadi tadi biaya produksinya 160.000 dikurangi dengan nilai byproduct-nya, estimasi tadi, menjadi biaya produk utamanya net adalah 155.750. Kemudian pada saat ada actual production cost untuk byproduct, maka ini ditambahkan kembali sehingga total nilainya menjadi 6550, dan dengan total number unit 50.000 unit, maka dia harga per unitnya adalah 1,31. Sedangkan di sini produk utamanya setelah dikurangkan dengan nilai byproduct 155.750 dibagi dengan 40.000 unitnya menjadi 3,8938 harga per unitnya. Bahkan ini adalah metode pembalikan atau pembatalan biaya. Di sini intinya byproduct ini nilainya ya, dikurangkan dari total production cost. Ya. Di sini menggunakan estimasi, ya, kemudian ini nilai estimasi dikurangkan total produksinya, sedangkan kemudian kalau ada actualnya baru ditambahkan sehingga ini total nilai byproduct-nya. Masih belum jelas semua? Ya, jadi saya review sekali lagi secara highlight ya. Ini udah deal semua belum ini? ya. Udah ya, saya lanjut ya. Nih, jadi secara review tadi, jadi kita belajar join product dan buy product. Ya. Intinya ya, kalian harus paham apa itu join proses. Join proses adalah proses produksi ya, di mana satu bahan akan menghasilkan beberapa output. Ada satu titik pisah ya. Satu tempat di mana bahan baku itu bisa dipisahkan menjadi produk-produk yang berbeda. Kemudian poin yang kedua, produk-produk ini ya,
pada saat titik pisah ada yang bisa jual karena dia pasarnya ada, ya, karena dia harga pasarnya ada, bisa langsung jual, tetapi ada juga dia di proses lebih lanjut baru dijual. Ya. Semua biaya yang dikeluarkan sesudah titik pisah ya, untuk mengolah lebih lanjut produk-produk ini dinamakan spareable cost. Ya. Biaya-biaya spareable. Kemudian tadi produk-produk yang dihasilkan setelah titik pisah, ada yang positif sales value, nilainya positif, ada harga jualnya, ada yang zero, ya, nggak ada harga jualnya. Ya. Kalau yang nilainya positif, dia bisa ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya rendah. Kalau ada yang nilai tinggi, berarti dia produk utama. Yang nilainya rendah, jauh lebih rendah daripada produk yang lainnya, dinamakan by product atau produk sampingan. Ya. High sama low, berarti ada produk utama, ada produk sampingan. Tetapi kalau ada 2 atau lebih produk yang nilainya sama-sama tinggi, maka inilah yang namanya joint product. Nah, kita karena dua-duanya nilainya tinggi, maka kita harus mengalokasikan biaya-biaya joint process ini kepada masing-masing joint produk ini, ya, supaya bisa ditentukan harganya. Ya, gitu. Nah, tadi dan satu single production process, ya, satu proses produksi secara single, ya, dia bisa menghasilkan outputnya. Outputnya adalah dia asap, katakanlah itu, ya, itu adalah output dengan zero sales value, ya, dia tidak punya nilai jual. Ya, dia bisa menghasilkan beberapa produk dengan nilai yang tinggi, sama-sama tingginya, maka namanya joint product 1 dan joint product 2. Tetapi mungkin juga dia bisa menghasilkan produk-produk yang sisa, ya, by produk sampingan. Ini nilainya jauh lebih rendah daripada produk 1 dan produk 2. Kemudian poin lanjutnya adalah alasan mengapa kita harus mengalokasikan joint cost. Ya. Ada beberapa ini contohnya untuk menghitung harga persediaan, untuk menghitung harga pokok produksi, untuk menghitung profitabilitas divisi, ya, yang akan yang mengolah produk 1, produk 2, produk 3. Untuk menghitung harga kontrak, jika harga kontraknya klausulnya adalah cost base, ya. Katakanlah kontraknya cost plus fee 10%, berarti cost-nya berapa? Ya, itu harus ada alokasi biayanya. Kemudian ada juga regulator atau memenuhi ketentuan dari regulator, ketentuan tarif atau harga. Atau bisa juga untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau asuransi. Misalkan gudangnya kebakar, maka untuk menentukan berapa nilai produk 1 yang terbakar, produk 2 yang terbakar, itu digunakan alokasi joint cost. Nah, ini yang paling penting adalah pendekatan-pendekatan atau metode-metode yang digunakan untuk mengalokasikan joint cost. Bisa menggunakan market value, ya. Market value ini, ya, market value method, ya, mengalokasikan joint cost dengan menggunakan data-data yang diambil dari harga pasar. Ini ada 3, ya, ada 3. Yang pertama, dia menggunakan sales value at split off. Ya. Jika joint produknya tersedia atau ada pasarnya pada saat titik split off, ya, ada konsumen yang mau membeli, ada harganya, kita bisa menggunakan sales value at split off. Jadi joint product sellable at split off point. Joint product bisa dijual pada saat split off point atau titik pisah. Tetapi bila ada joint product yang tidak bisa dijual atau tidak tersedia harga pasarnya, kita pakai NRV. Ya. Kalau di Carter, kalau nggak salah dia pakai istilahnya hypothetical value, ya, sama aja itu, ya. Jadi misalkan produk 1, produk 2, produk 3, hasil dari joint proses, ya. Hasilnya produk 1, produk 2, produk 3. Produk 1 dan produk 2 ada yang beli di pasaran, ada harganya, tapi produk 2, produk 3 nggak ada. Dia baru bisa ada pasarnya atau ada harganya jika ada proses lebih lanjut. Jadi 1, 2 ada pasarnya, tapi 3 nggak ada, maka kita pakai metode yang kedua ini. Atau kita juga bisa pakai constant gross margin percentage, ya. Persentase gross margin yang konstan, ya. Ini diasumsikan kalau produk 1, produk 2, produk 3 dijual bersamaan menghasilkan margin 20%, maka masing-masing produknya mestinya juga marginnya 20% semua. Jadi produk 1 20%, produk 2 20%, produk 3 20%. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan alokasi biaya dengan unit cost. Ya, bisa average, ya, rata-rata unit cost biasa dibagi dengan unit cost, ya, dibagi dengan unit produce, ya. Total joint cost dibagi unit produce,
Tetapi yang kedua adalah weighted average. Jadi ada bobot-bobot yang diberikan kepada masing-masing produk. Bobot itu pertimbangannya tergantung manajemen. Mungkin dia bisa menghitung atau menilai, mempertimbangkan bobotnya berdasarkan kualitas, ya, atau berdasarkan harga. Ya, semakin tinggi atau semakin besar kualitasnya, dia pakai bobot yang tinggi. Tapi yang enggak, yang rendah ya bobotnya rendah. Kemudian yang ketiga adalah metode physical measure, ya, menggunakan alokasi biaya menggunakan ukuran fisik, ya, menggunakan kilogram, pound, galon, atau barel, dan sebagainya, ya, berdasarkan fisik barang yang dihasilkan. Ini intinya di sini, ya. Caranya ya tadi sudah dijelaskan semuanya. Nanti kita coba latihan satu atau dua latihan, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana memilih metode. Tadi sudah disinggung. Jika harga jual split of point is available, use the sales value at split of method. Ya, jika ada tersedia, maka kita gunakan ini. Tapi jika harga jual pada split of tidak tersedia, gunakan yang kedua, NRV atau hypothetical value tadi. Tetapi bisa juga jika manajer ingin sederhana, ingin simpelnya saja, ya, as simplicity is the primary consideration, gunakan physical measure. Gampang, ya. Tinggal unitnya berapa, ya, persentase kan sudah selesai. Atau pakai constant gross margin juga bisa. Tetapi ada juga, despite this, some firm choose not to allocate joint cost at all. Ada perusahaan yang memang dia tidak mau, ya, biarin aja lah, nggak usah dialokasikan, ya, sesuai itu aja. Ya, kemudian poin selanjutnya adalah sell or for process further. Di sini manajer harus mengambil keputusan pada saat titik pisah, ya, dia akan jual langsung atau dia akan proses lebih lanjut. Ya. Mana yang menguntungkan? Nah, gitu kan. Kalau dijual langsung pada saat titik pisah, berapa harganya? Kalau di proses lebih lanjut, berapa harganya? Berapa biayanya? Nah, ini ada bagaimana kita mempertimbangkan sell or process further. Nanti kita analisis, ya. Ini ada ininya. In sell or process further, joint cost sudah tidak relevan. Joint cost sudah terjadi, sudah jadi produk, ya. Sekarang tinggal ke depannya, produk ini mau dijual langsung atau diproses. Ya. Berarti joint cost sudah tidak dipertimbangkan untuk mengambil keputusan. Karena dia sudah sunk cost, sudah terjadi, ya, tidak jadi apa-apa lagi. Ya. Dan juga harus diperhatikan all separable cost mungkin bukan incremental cost, tapi dia bisa fixed cost, ya. Ya, incremental cost itu biaya yang terjadi, penambahan biaya, tapi juga bisa juga fixed cost, ya, pasti terjadi. Ya. Kemudian oleh karena itu harus dievaluasi relevansi biaya-biaya itu secara individual. Ini contohnya tadi, ya sudah. Nanti kita coba contoh latihan aja nanti. Ini sudah, oke. Kemudian metode costing atau melaporkan biaya atau penjualan di produk. Ya. Ada 4, ya, gross revenue, net revenue, replacement, sama market value. Ya. Gross revenue sama net by product dia bisa menggunakan, ya, dilaporkan di other income atau dilaporkan di pendapatan, ya, menambah pendapatan utama, atau dilaporkan mengurangi harga pokok, atau dilaporkan mengurangi biaya produksi. Ya. Nah, ini masing-masing tergantung pertimbangan manajemen. Gross revenue berarti yang dilaporkan di sini adalah gross-nya, berapa nilai jualnya. Kalau net, ya, kalau net revenue, ya, ini berarti ini harus dikurangkan dulu dengan biaya yang dikeluarkan untuk, ya, katakanlah mengolah lebih lanjut by product, untuk memasarkan by product. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah replacement, ya. Kalau replacement tinggal dari satu divisi ke divisi selanjutnya, ada penyerahan barang, penyerahan biaya, ya, biayanya ditransfer dari divisi 1 ke divisi 2. Ya. Kemudian kalau reversal, ya kita hitung by produknya, nilai jual berapa, dikurangi estimasi biaya, gross profit, ya. Ini adalah akan menjadi pengurang dari total production cost, ya, dari main product. Ya. Kemudian inilah yang menjadi harga per unitnya. Kemudian sini akan ditambah dengan actualnya, itulah ini adalah nilai dari by produknya. Ini Mbak Dian izin bertanya, adakah ketentuan khusus dalam menentukan metode NRV atau constant gross margin NRV selain ditentukan dari soal?
nggak ada ya, nggak ada ketentuan ya, ketentuannya suka-suka manajemennya mau pakai NRV atau konstan ya. Tapi kalau kita di soal ya biasanya ditentukan ya NRV ya, berarti NRV kan berarti ketentuannya adalah dia ada join produk yang tidak tersedia data pasarnya, berarti pakai NRV ya. Itu aja ya. Konstan juga bisa juga tergantung manajemen juga. Kalau dia tidak ada harga pasarnya di split of point, maka dia bisa pakai NRV atau pakai konstan. Ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Yo, sama-sama ya. Ada dari sini ada pertanyaan lagi? Ya, cuma itu ya materinya ya. Cuma itu materi dari join produk sama buy produk ya. Coba sekarang kita ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak kita coba latihan dulu. Ada beberapa latihan ini saya coba bahas dulu ya. Sambil ini. Mana akuntansi biaya untuk di mana ininya? Filenya AB09. Oh ini ya, AB09 ya. Ini ya. Ini ya. Saya buka buku Carter ya. Chapter 8 ya. Costing by product dan join product ya. Coba kita lihat latihannya. Exercise saja yang gampang-gampang dulu lah ya. Exercise. Ini panjang. Exercise. Ini aja deh, market value method ya. Market value method. Wah, ini pakai ini nggak bisa di copy. Jadi bisa di. Bentar saya buka dulu dari. Saya buka pakai. Tadi exercise 85 ya, 85. Cut paste. Oke, saya close dulu, stop share. Kita lihat Excel-nya aja, Excel. Ya. Nah ini. Jadi tadi saya copy dari buku Carter ya. Pertanyaannya, soalnya ada seperti berikut ya. The Prudential Company ya, kelihatan ya. The Prudential Company produce 3 product ya. Dia memproduksi 3 produk ya. Joint cost ya. As the result of joint processing, sebagai hasil dari joint proses gabungan, dia menghasilkan A, S, dan C, di mana biayanya adalah 150.000. Jadi ini joint cost-nya adalah 150.000. Di sini datanya unit produce-nya, unit yang diproduksi ESC, jumlahnya 30.000, 15.000, dan 13.000. Kemudian separable processing cost-nya $30.000, $24.000, $27.000. Unit sales price-nya E 4,3, 6,66 ya. Ini berarti ini unit sales price setelah diproses lebih lanjut ya. Alokasikan the joint cost to the 3 product using the market value method. Suppose that product S could be sold at the split of 0.45.5. Would that be a good idea? Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, kita diminta mengalokasikan joint cost 150.000 ke masing-masing produk. Kemudian pertanyaan kedua, apakah S ini ya, kalau diproses lebih lanjut adalah tepat ya? Apakah keputusan manajer untuk mengolah lebih lanjut produk S itu tepat? Ya? Pertama kita cari alokasi joint cost-nya dulu ya. Produknya E, S, dan C. Ya. Produknya ini. Unit produksinya 30.000, 15.000, dan 13.000. Nah, ini. Ya, unit produksinya
Produknya sekian. Kemudian ada data lagi apa? Separable cost. Variable cost-nya 30.000, 24.000, dan 27.000. Kemudian unit sales price-nya, ya, berarti market value-nya. Ya. Tadi di sini joint cost-nya yang mau dibagi adalah dialokasikan adalah 150.000. Nah, datanya segini. Kemudian unit price-nya adalah 4,3, 6,6 sama 6. Ini begini. Ya. Jadi di sini market value-nya berapa? Ya, market value-nya adalah unit price dikalikan unit, ya 129.000. Ya, 24, 30, 24, 27, unit price-nya sekian, market value-nya sekian, totalnya sekian. Kemudian kita lihat, ya, ini kan tadi saya lupa, ini berarti kan di split of point tidak harganya, berarti kita pakai NRV kan. NRV atau kalau di Carter dia bilang apa itu, saya lupa. Ini hypothetical value ya. Jadi pada saat split off berarti dia harganya adalah ya sekian. Jadi harganya adalah market value di produk akhir dikurangi variable cost-nya. Jadi inilah harga di split off point ya gitu. Nah, sekian. Nah, inilah yang kita proporsinya. Koma enggak ada ya. Jadi proporsinya ini dibagi ini dibagi ini. Jadi totalnya 100%. Ini 100%. Ada komanya juga ya, ada komanya ya. Jadi joint cost yang dialokasikan, ya, kita mengalokasikan joint cost menggunakan proporsi ini. Ini dikalikan 150.000. Ini dikalikan 150.000. Ini dikalikan 150.000. Totalnya adalah 150.000. Dah, ini berarti sudah teralokasikan semua. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 1. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jawaban nomor 1. Sekarang jawaban nomor 2. Nomor 2, produk S dapat dijual di split off dengan harga 5,5. Apakah ini satu ide yang bagus untuk memproduksinya? Nah, berarti kalau ini berarti kan ini adalah masalah sell or process further ya. Berarti kita harus membandingkan incremental revenue ya, dengan incremental cost-nya. Incremental revenue produk S dengan incremental cost produk S. Incremental revenue produk S ya, kita ya jika diproses lebih lanjut berapa revenue-nya? S ya, S berarti revenue-nya ini kan, ya. Berarti harga jual kalikan unit ya. Jika dijual langsung pada saat split off, dijual saat split off adalah 15.000 dikalikan dengan harga pada saat split off. Nah, berarti dia ada penambahan revenue 16.500. Sekarang biaya, ya, kan biayanya, variable cost-nya, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengolah
lebih lanjut adalah 24. Sedangkan di sini 24 kan sudah jelas ya. Berarti dia ada negatif 7.500 selisihnya. 7.500 ya, ini kita format dulu kelihatan ya. Ya, ini kan. Jadi gimana kesimpulannya ya? Kesimpulannya adalah ya, not a good idea. Idea ya. Lebih baik, lebih menguntungkan jika dijual saat split off, atau ya udah tidak perlu diproses lebih lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Hitungnya ini ya. Makanya keputusan manajemen untuk memproses lebih lanjut S ya, ternyata tidak menguntungkan. Kenapa? Karena penambahan pendapatannya ya, ternyata lebih kecil daripada penambahan biayanya. Rugilah. Pendapatan nambah 16.500 tapi biayanya nambah 24.000. Ya, jadi ada negatif 7.500 ya, menanggung kerugian. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ya. Sekarang kita lihat lagi contoh lagi yang mirip-mirip itu 85 tadi 85 apa ya ini ya. Nah, 83 nih, 83 juga sama ini 83. Market value method ya, ini bersama ya. Coba kita lihat, saya copy dulu. Saya copy dulu soalnya 83. Saya copy dulu soal 83. Nih, hampir sama soalnya ya, tapi nanti coba kita extend lagi pertanyaannya ya. Kita luaskan lagi. Ini ada data dari Hatteras Corporation ya, memproduksi WXYZ dari joint process ya. Ada satu joint process, hasilnya WXYZ ya. Produknya WXYZ, unit produksinya ini total 18, nilai pasar pada split off sekian. Jika dijual lebih lanjut sekian, diproses lebih lanjut sekian, biayanya, harga pasarnya setelah diproses lebih lanjut adalah sekian. Assuming that the market value of is used, allocate a share of the total joint production cost of. Ya, jadi di sini diminta untuk mengalokasikan joint cost 150.000, ya. 150.000. Ya. Ke produk WXYZ ya. Di sini unitnya, unit produksinya adalah 6.000, 5.000, 4.000 sama 3.000. Jumlahnya adalah 18.000. Oke, 18.000 ya. Kemudian market value at split off-nya, at split off, ya, 80.000, 60.000, 40.000, sama 20.000. Jumlahnya adalah 200.000. Nah.
Nah, ini terlihat ada harga di split off ya. Maka kita tidak perlu lagi melihat proses lebih lanjutnya, langsung dari sini aja bisa. Harusnya kan bisa dijual di sini kan itu. Persentasenya aja langsung dari sini ya. Kita nggak usah menghitung NRV-nya. Ya, sini persentase, berarti inilah proporsi untuk ya, ada komanya ya, nggak ada ya. Proporsi untuk pengalokasian joint cost ya, sudah tinggal dikalikan. Oke, dah. Berarti totalnya 150.000 US dollar untuk ini tadi proporsi, ini joint cost allocated ya. Oke. Ya. Dah selesai ini jawabannya. Jadi inilah alokasi joint cost-nya. Ya. Sekarang kalau misalkan dipertanyakan, kita perluas lagi. Ini ada variable cost-nya, ini ada market value-nya. Pertanyaannya, apakah sudah tepat keputusan manajemen untuk mengolah lebih lanjut W ini, ya, sehingga dia dijual di sini? Ya. Apakah sudah tepat? Ya? Berarti harus kita tambahkan variable cost. Variable cost-nya, additional cost-nya 7.500. Ini 6.000. Ini 4.000. Ini 2.500. Ya. Totalnya 20.000. Ya. Kemudian market value-nya, market value. Terakhirnya ultimate produknya adalah 90.000, 70.000, 50.000, 30.000. Ya. Jumlahnya 240.000. Oke. Sekarang pertimbangannya benar nggak nih ya? Memproses lebih lanjut. Berarti harus kita lihat incremental revenue-nya berapa. Kita bandingkan dengan incremental cost-nya. Ya. Incremental revenue adalah dia harga jual akhir dikurangi harga jual saat split off. 10.000 kan ya. Harga jual kalau diproses dikurangi dengan harga jual saat split off. Ya. Ini semuanya berapa nih? Oh, sama semua 10.000 semua. Ya. Oh, salah ya. Kemudian incremental cost-nya apa? Ya, incremental cost-nya ada biaya tambahan untuk mengolah lebih lanjut ya. 7.500 ya. Ya. Nah, jadi ini kita selisihkan dia negatif atau positif ya. Ternyata dia sini positif semua, berarti tepat lah ya. Ya. Selisihnya adalah ya, jadi tepatlah keputusan manajemen untuk mengolah lebih lanjut ya. Ya. Jadi keputusannya diolah lebih lanjut, diproses lebih lanjut, ya. Diproses lebih lanjut. Ini kan keputusannya benar enggak? Ya. Ya. Ini ya. Misalkan ya, sekarang misalkan kasus kedua ya. Misalkan ternyata MV atau harga dari X ini, harga setelah diolah dia cuma 65.000. Di sini kan hasilnya jadi negatif ya. Ya, di sini jadinya negatif ya. Negatif. Kita kasih kurung negatif ya. Ya, kan hasilnya negatif ya. Incremental revenue lebih rendah daripada incremental cost ya. Berarti ini tidak tepat. Ini harus ya jual saat split off. Jangan diolah lebih lanjut. Jadi kalau misalkan nanti soalnya seperti itu, jadi di ketua ini kemudian tentukan yang mana produk-produk yang harus diproses lebih lanjut, mana yang harus dijual pada saat split off. Nah, analisanya seperti ini nanti. Kalian selisihkan antara
penambahan pendapatan dengan penambahan biayanya. Kalau penambahan pendapatannya masih positif, berarti bolehlah diproses lebih lanjut. Tetapi kalau penambahan pendapatannya ternyata lebih kecil daripada penambahan biaya, maka lebih baik manajemen menjual produk itu pada saat titik pisah. Ya. Ada pertanyaan? Bisa di... Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, oke ya. Oke. Jadi sudah paham lah ini market ini. Ada lagi ya kira-kira pertanyaan soal-soal yang ini, soal-soal yang hampir sama ya. Nah, ini tadi market value. Coba sekarang kita gimana kalau alokasi biaya pakai unit cost? Ya, unit cost, average unit cost sama gimana kita alokasi biaya kalau menggunakan weighted average ya, weighted average ya. Siap. Enaknya ini soal nomor 8 lah ya, nomor 8 ini lebih gampang nih. Ya, average ini masih dasar ya. Coba saya copy dulu ke Excel, exercise 88 ya, exercise 88. Oke. Excel, oke, udah ya. Nah, ini. Nah, ini soalnya ya, soalnya gedein dulu biar kelihatan. Soalnya 88 joint product costing ya. Michael Incorporate produce 4 joint product having a manufacturing cost 70.000 at the state of point ya. Jadi perusahaan Michael memproduksi 4 joint product ya, dengan joint cost 70.000 pada saat titik pisah. Data berikut ini berkaitan dengan produksi produk-produk tersebut. Produknya KLMN, unit produksinya 5.000, 20.000, 15.000 sama 10.000, ultimate market value per unitnya 5,5, kemudian processing cost after split off-nya 1.500, kemudian weight factor-nya 3, 2, 4, 2,5. Ya, diminta alokasikan joint product cost using ya, diminta mengalokasikan joint cost dengan menggunakan average, weighted average sama market value. Oke ya. Oke ya. Joint cost-nya jumlahnya tadi ada 70.000. 70.000 ya. 70.000 produknya dikit aja nih, nggak kelihatan. Produknya adalah KLMN. Jumlah unitnya 5.000, 20.000, 15.000, sama 10.000. Jumlahnya adalah 50.000 ya. Unitnya. Sekarang dia minta average unit cost method. Ya, berarti kita tinggal mencari unit cost-nya kan. Unit cost rata-rata ya. Ya tinggal kita bagikan aja ini nanti. Kita bagikan 70.000 dibagi dengan 50.000. 1,4. Ini juga unit cost-nya sekian. Ini juga sama. Ya. Sekali lagi. Ya. Ya, joint cost allocated-nya kita tinggal joint cost allocated-nya, alokasi biayanya adalah kita tinggal kalikan saja. Kalikan B. Dah kan? Ya. Oke, gampang ya. Nah, jadi ini sudah alokasi joint cost dengan menggunakan unit. Sederhana kan ya, yang biasa dipakai untuk alokasi biaya gabungan jika manajer mempertimbangkan kesederhanaan, kemudahan. Ya.
Ini average unit cost. Kemudian kalau bagaimana kalau ada menggunakan weighted average, weighted average unit cost. Menggunakan weighted average unit cost ya. Kita masukkan datanya ini tadi, jumlah ininya, jumlah produksinya 5.000, 20.000, 15 sama 10 ya. Kemudian di sini kita masukin bobotnya, weighted-nya. Bobotnya berapa? 3, 2, 4, 2,5. Ya. Jadi kemudian kita kalikan bobotnya. Bobotnya ya. Ada bobotnya ya. Kita kalikan bobotnya sehingga totalnya adalah 140 ya. Ini weighted unit ya. Weighted unit ya. Unit jika sudah menggunakan bobot ya. Weighted 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 unit ya. Kemudian ini berarti kita cari unit cost-nya, weighted unit cost ya. Berapa weighted unit cost-nya? Kita bagi ya, biaya gabungannya dibagi dengan ini ya. Baru kita cari unit cost-nya. Unit cost-nya untuk K adalah 0,5 dikalikan bobotnya. Ya. Kemudian ini juga dikalikan bobotnya. Ini juga dikalikan bobotnya. Ini juga dikalikan bobotnya. Ya. Ini kita ke koma 2 angka ya. Unit cost ya. Sehingga kita dapatkan joint cost allocated-nya adalah ini dikalikan unit. Ini. Ya, cocok ya, sudah selesai. Ya, inilah joint cost allocated jika menggunakan weighted average unit cost. Ini jika menggunakan average unit cost. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah. Cukup jelas. Jelas ya, ya. Ya. Pinter-pinter semualah ya, ketika kelas 304 ya. Jadi kita sudah market value tadi sudah, ini kita kalian lanjutkan aja ya, nanti market value bagaimana ngitung market value untuk alokasi biaya untuk menggunakan market value ya. Di sini market value dia ada ultimate market value-nya, dia tidak ada, berarti ini pakai NRV market value ya. Ada processing-nya tapi tidak ada harga pada saat split off. Oke. Udah. Ya, sudah dipahami, gampang materinya, tinggal latihan aja ya. Karena latihan nanti akan banyak, kalau saya sih akan banyak saya modifikasi saya ini ya. Oke, itu aja. Gimana yang lainnya? Ada masukan atau ada yang lain yang ingin disampaikan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan ya, monggo Mas Mbak Rizka ya. Apa siapa ini? Ya, silakan. Melati, Pak. Oh, Melati ya, monggo silakan. Sebelum ini kan saya nonton videonya Pak Kuat juga, Pak. Yes. Nah, di situ tuh dijelaskan kalau yang by product kan ada net method sama gross method, Pak. Nah, katanya kalau di net method itu kita bakalan buat di penyajiannya akan dibuat akun by product itu sendiri, Pak. Nah, itu ada contoh nggak, Pak, penyajiannya? Soalnya belum terlalu jelas saya, Pak. Oh, kalau yang by product itu kan kalau kami di laporan keuangan, kalau dia kan nilainya nggak terlalu banyak. Jadi di laporan keuangan biasanya dia langsung netnya aja. Detailnya nanti di
di pembukuan, di buku besar. Jadi buku besar nanti ada buku besar penjualan by product, kemudian ada buku besar biaya segala macam. Jadi ada detailnya di situ. Tetapi biasanya kalau di laporan keuangan dia langsung satu angka aja, net by product gitu, Pak. Jadi detailnya nggak ada. Iya. Jadi di laporan keuangan langsung netnya aja. Netnya penjualan by product dikurangi semua biaya-biaya yang terkait dengan by product. Karena biasanya by product itu nilainya sangat kecil, nggak terlalu material, nggak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan angka yang lain. Makanya di laporan keuangan dia cukup netnya aja gitu ya. Tetapi di pembukuan harus ada rinciannya. Ada sales by product, ada biaya pemasaran by product, ada biaya pengolahan by product, ada tenaga kerja by product. Itu di pembukuannya, di ledgernya, di buku besarnya ada rinciannya gitu. Tapi begitu masuk ke laporan keuangan, ya sudah satu aja cukup. Gitu, Mbak. Berarti Pak, untuk di ledger kan ada rincian, itu kalau pakai net saja ya Pak? Kalau pakai gross method kita nggak perlu buat rincian di ledger? Nggak perlu juga sebenarnya. Tapi kalau memang dia mau data itu juga bisa juga kan. Kalau ledger itu kan tergantung kebutuhan manajemen. Kalau manajemen mau melakukan kendali atas biaya by product, dia pasti akan bikin ledger sendiri gitu. Walaupun ledger itu nanti angkanya tidak dikurangkan ke gross ke penjualan by product. Ya. Mungkin biaya itu nanti akan ditambahkan di biaya-biaya produk utamanya gitu loh. Tapi di rinciannya itu tergantung dari manajer. Mungkin dia nggak perlu detail lah, cukup satu aja biaya by product. Ya. Di dalamnya mungkin biayanya bisa biaya pemasaran, biaya pengolahan, bisa juga seperti itu, tergantung kebutuhan manajemen. Ya. Kalau manajemennya pengen lebih detail lagi ya ledgernya harus didetailkan. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, bisa ditangkap ya, maksud saya ya. Karena kalau by product itu kan nilainya nggak terlalu besar signifikan. Kadang-kadang manajemen nggak terlalu fokus ke situ dia. Yang penting ada angkanya, ya sudah.